Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Welcome back to my channel, Selaraskan Jiwa, bareng aku, Ivani. Sebelumnya aku ucapin dulu, selamat tahun baru semuanya. Happy New Year, semoga di tahun 2025 kita bakal lebih oke lagi di semua sisi kehidupan kita, terutama di diri kita sendiri ya. Bagaimana kita melihat diri kita sendiri, karena apa? Diri kita sendirilah yang akan menjadi kunci utamanya untuk kesuksesan kita di tahun 2025. Kali ini kita bakal bahas novel karyanya Colleen Hoover yang super powerful, It Ends With Us. Kayak gini nih novelnya, cover depannya. Teman-teman ada yang udah baca belum? Nah, It Ends With Us ini itu juga selain novelnya itu juga udah terkenal banget, juga ada dibuat filmnya ya, dan teman-teman bisa lihat di Netflix itu ada filmnya, It Ends With Us. Kenapa sih aku angkat novel ini untuk dibahas? Karena ini tuh bukan cerita tentang cinta aja yang emang menarik ya, tapi juga tentang keberanian untuk memilih diri sendiri dan belajar mengenali red flag dari hubungan. Sounds familiar ya? Jadi kalau kalian pernah ngerasa stuck di hubungan yang complicated atau kalian lagi belajar mencintai diri sendiri, video ini bakal resonate banget. So, siapin waktu and stay tune karena cerita ini bakal ngasih pelajaran buat hidup kalian. First, let me introduce you to Lily Bloom, our main character ya. Lily itu adalah perempuan mandiri yang super ambitious. Dia grow up di keluarga yang penuh kekerasan, di mana ayahnya sering menyakiti ibunya. Lily tumbuh dengan luka emosional yang mendalam, karena dia nggak cuma benci apa yang ayahnya lakukan, tapi juga bingung kenapa ibunya tuh tetap bertahan. Setelah dewasa, Lily memutuskan untuk meninggalkan masa lalunya dan pindah ke Boston. Di sana dia membuka toko bunga impiannya dan membangun hidupnya yang baru. She's strong, independent, dan kelihatan seperti seorang yang punya hidup sempurna. Tapi di balik itu, dia sebenarnya juga manusia biasa yang ingin dicintai. Disinilah dia ketemu sama Ryle Kincaid. Oke guys, let's talk about Ryle Kincaid. On the surface, dia tuh terlihat seperti pasangan ideal. He's neurosurgeon, smart, successful, charming, and sangat perhatian di awal. Tapi sejak awal sebenarnya ada beberapa red flag yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah no relationship policy. Di awal cerita, Ryle bilang kalau dia nggak percaya sama hubungan jangka panjang. Dia lebih fokus sama karirnya dan nggak mau emotionally attached sama siapapun. Mungkin buat sebagian orang ini terdengar jujur ya, tapi ini juga bisa jadi tanda bahwa dia nggak siap berkomitmen. And honestly, kalau seseorang udah bilang dari awal bahwa mereka nggak mau terikat, itu ada sesuatu yang harus kita sedikit aware dan perhatikan ya. Yang kedua, temperamen yang nggak stabil. Ryle menunjukkan sisi emosional yang nggak stabil beberapa kali. Misalnya, dia punya momen di mana dia kehilangan kontrol, bahkan terhadap hal-hal kecil. Awalnya ini mungkin terlihat seperti dia passionate atau terlalu serius, tapi lama-lama ini jadi indikasi bahwa dia punya masalah dengan amarah. Nah, yang ketiga adalah kecenderungan kekerasan. Red flag terbesar adalah ketika dia mulai melakukan kekerasan fisik terhadap Lily. Insiden pertama mungkin terlihat seperti kecelakaan atau hilang kontrol, tapi seiring waktu pola ini terus berulang. Dan yang bikin sulit adalah setelah setiap insiden, Ryle pasti minta maaf dan menunjukkan sisi lembutnya lagi. This is a classic cycle on abuse, di mana pelaku kekerasan menunjukkan penyesalan untuk menarik korbannya kembali. Hal yang bikin cerita ini makin heartbreaking adalah Lily merasa terjebak. Dia tuh udah cinta banget sama Ryle, tapi dia juga tahu bahwa apa yang dia alamin gak bener. Dan inilah dilema besar yang banyak orang alami di hubungan yang toxic. Lalu di tengah semua ini, tiba-tiba Lily itu menemukan kembali jurnal lamanya yang berisi kenangan tentang Atlas Corrigan. Atlas adalah cinta pertama Lily dan dia adalah kebalikan dari Ryle. Dulu, Atlas adalah seorang remaja tunawisma yang tinggal di rumah kosong dekat rumah Lily. Lily membantu Atlas bertahan hidup dan hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang pure and meaningful. Fast forward,
Atlas tuh muncul lagi di hidup Lily sebagai pria yang sukses yang memiliki restoran sendiri. Kehadirannya bikin Lily mulai memikirkan ulang arti cinta yang sebenarnya. Atlas adalah simbol dari cinta yang aman dan sehat, cinta yang gak pernah melukai, baik secara fisik maupun emosional. Kehadiran Atlas juga membuat Lily sadar bahwa dia pantas mendapatkan cinta yang lebih baik. Keputusan Lily untuk meninggalkan Ryle adalah turning point dari cerita ini dan novel ini ya. Setelah beberapa insiden kekerasan yang semakin parah, Lily sadar bahwa dia nggak bisa terus bertahan hanya karena cinta. This is what real love looks like ketika kita berani berkata enough dan memilih diri kita sendiri. Lily mengajarkan kita bahwa mencintai diri sendiri itu berarti tahu apa yang pantas kita terima. It's about setting boundaries dan gak takut untuk meninggalkan sesuatu yang toksik. Meskipun sometimes it's hard to do ya. Pesan ini sangat powerful, terutama buat kita yang mungkin sering merasa takut untuk berkata tidak demi menjaga perasaan orang lain. Guys, satu hal yang penting yang kita bisa pelajari dari cerita ini adalah pentingnya mengenali red flag di hubungan. Tanda-tanda seperti temperamen yang tidak stabil, ketidakmampuan untuk berkomitmen, atau bahkan pola kekerasan emosional dan fisik adalah sesuatu yang nggak boleh diabaikan. 1. Jangan abaikan insting. Kadang kita merasa ada sesuatu yang nggak benar, tapi kita mengabaikannya karena cinta. Lily awalnya juga merasa ada yang salah. Ada yang kayak, gimana ya, hatinya tuh kayak nggak tenang aja gitu ya. Tapi dia terus memberi kesempatan pada Ryle. Padahal insting kita sendiri seringkali bener loh. Yang kedua, minta bantuan. Kalau kalian merasa ada di hubungan yang toksik, jangan ragu untuk mencari bantuan. Lily menemukan kekuatan untuk keluar dari hubungannya setelah dia melihat bagaimana siklus ini bisa mempengaruhi masa depan anaknya. Jadi di movie ini juga Lily hamil dan akhirnya punya anak, tapi dia nggak mau siklus ini berulang. Dari yang mulai dia dengan parentnya, akhirnya dia nanti dengan anaknya gitu ya. Jadi dia ingin memutus siklus ini. Yang ketiga, berani memutus siklus. Salah satu pesan terbesar dari novel ini, It Ends With Us, adalah keberanian Lily untuk memutuskan siklus kekerasan. Dia tahu bahwa dia harus melindungi dirinya dan anaknya dari lingkungan yang gak sehat. This is a huge step towards self-growth and healing. Judul novel ini punya makna yang super powerful. Yes, It Ends With Us adalah keputusan Lily untuk mengakhiri pola kekerasan yang udah berlangsung di keluarganya. Dia memilih untuk menciptakan hidup yang berbeda. Hidup yang aman, yang sehat, dan penuh cinta terutama buat anaknya. This is what self-growth is all about, having the courage to make hard choice demi masa depan yang lebih baik. So guys, apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari cerita ini, dari novel ini? Buat aku ini adalah pengingat bahwa kita berhak mendapatkan cinta yang sehat, aman, dan penuh rasa hormat. Dan kalau ada red flags, jangan abaikan, karena kita pantas untuk dapat yang lebih baik. Banyak calon-calon pasangan di luar sana yang bisa jadi pasangan kita. Kalau kalian pernah ada di situasi seperti ini, atau kalian punya pengalaman soal self-love, share cerita kalian di kolom komentar. Let's talk and support each other. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan topik inspiratif lainnya di channel ini. Thanks for watching guys. Remember you deserve the best. Bye!